Bab 982. Kabut kekacauan. Eric Kin tersenyum, mengabaikan provokasi Rini Zong, dan terus menempa. Dengan adanya senjata besar palu ribuan tempaan di tangan, ditambah dengan bimbingan terus-menerus dari si penempa besi, keterampilan pemurnian alat Eric Kin telah meningkat dari hari ke hari, dan kemudian setiap hari, Eric Kin mampu menciptakan banyak pedang terbang tingkat 4. Namun meskipun pedang ini semuanya tingkat 4, tapi kualitasnya persis sama, Rini Zong mencibir dengan bercagak tangan setelah melihatnya. Inilah perbedaan antara seorang jenius dan orang bodoh. Jangan melihat kamu telah mencapai tingkat 4, tapi belum membuat kemajuan sama sekali. Itu membuktikan bahwa batasanmu hanya segini. Aku pikir beberapa batasanmu juga hanya segini. Eric Kin menepuk badan Rini Zong, dan berhenti di suatu bagian, tanpa berkata apa-apa. Dasar si mesum sialan. Rini Zong menggertakkan gigi, menghentakkan kaki dan berjalan menjauh. Dalam waktu 3 hari berikutnya, Eric Kin telah membangun ratusan pedang terbang tingkat 4, tetapi tidak satupun dari pedang ini memiliki roh dan tidak pernah digunakan, yang membuat Rini Zong sedikit bingung. Pada hari ke-14 ketika rombongan berada di jalan, cuaca yang awalnya bagus mulai sedikit berkabut, dan saat kerumunan semakin berjalan ke dalam, kabut menjadi semakin tebal. Istirahat sebentar, kita jangan berjalan lagi. Si penempa besi tiba-tiba menghentikan mereka bertiga, ekspresinya sedikit serius dan berkata, ini bukan kabut biasa, kita harusnya telah tiba di kabut kekacauan. Ayah, kabut kekacauan itu apa? Tanya Rini Zong. Gunung iblis monster ini sangat luas, di dalamnya juga berisi berbagai fenomena dan medan langit yang aneh. Kabut kekacauan ini adalah salah satunya. Orang atau iblis monster yang berjalan di sini akan menjadi bingung jika menghirup kabut dalam waktu yang lama, hanya tahu untuk membunuh dan menyerang. Pada mulanya banyak kultivator yang tidak memahami kabut itu dan pergi, menerobos masuk ke zona inti, dan akhirnya saling membunuh dan mati. Si penempa besi menjelaskan, kabut ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Eric Kin mengangguk. Cuy, dasar telat, jika ayahku tidak mengatakannya, takutnya kamu akan berjalan hingga gila. Rini Zong mencibir. Eric Kin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perjalanan tersebut terhenti, keempatnya menemukan sebuah tempat terbuka di dalam hutan. Eric Kin membentuk formasi di sekitarnya, sebagai penjagaan dan perisai dari dalam dan luar. Kemudian dia lanjut mengeluarkan palu ribuan tempaan, dan membuatnya berdentang. Sudah 4 hari, masih belum membuat kemajuan apapun. Merasa bosan, setelah Rini Zong menyaksikan Eric Kin menciptakan pedang terbang, tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Ayah, menurutmu kenapa dia tidak memasukkan roh? Apakah pendekar pedang ini memiliki penampilannya sendiri, takut menghancurkan tubuh pedang saat dia memasukkan roh? Rini Zong bertanya. Rini, kamu harus banyak melihat kelebihan dari orang lain, daripada memilih kekurangannya. Master penempa besi Master berhenti bekerja sejenak, dan menatapnya dengan tak berdaya. Eric Kin memang belum mulai memasukkan roh, tetapi begitu dia mulai memasukkan roh, tahukah kamu apa manfaatnya? Manfaat? Rini Zong dalam keadaan linglung. Kamu masih harus banyak belajar, dari yang aku lihat, kamu sudah kalah. Si penempa besi menggelengkan kepalanya. Aku sudah kalah. Rini Zong tertegun di tempat, tidak mengerti arti kata-kata ayahnya. Di mana aku kalah dari Eric Kin? Dia menundukkan kepalanya, untuk pertama kalinya dengan serius menatap Eric Kin yang sedang memurnikan pedang terbang. Melihat itu, ada juga pencerahan samar-samar di hatinya. Namun saat ini, formasi di luar hutan tiba-tiba berbunyi. Rini Zong segera menarik kembali pandangannya, dan mencabut pedang panjangnya. Mereka berempat melihat ke satu arah, melihat segumpal kulit yang kasar dan bergelombang, seperti iblis monster badak berbaju zirah, berjalan masuk dari luar.
Matanya sangat merah, dan ketika melihat 4 orang itu, tiba-tiba dia meraung dengan keras, mengguncang tubuh besarnya, dan bergegas menuju ke arah mereka. Tanduk besar di kepalanya sangat tajam, seolah ingin menyeruduk beberapa orang. Dan di belakang iblis monster ini, beberapa sosok yang sama juga ikut menyerang. Badak berbaju zirah ini, beberapa sosok ini telah terinfeksi kabut kekacauan, dan kehilangan akal sehat mereka. Si penempa besi menggelengkan kepalanya, dan mengeluarkan palu. Rini Zong berdiri di paling depan, sebilah pedang terbang diayunkan, mencoba untuk memotong leher badak berbaju zirah. Namun ketika pedang itu menebasnya, percikan api bercipratan, dan pedang terbang kembali ke tangannya, tetapi hanya ada jejak samar di kulit iblis monster itu, dan tidak ada aliran darah yang keluar. Iblis monster ini memiliki pelindung tubuh yang tebal, yang sulit untuk ditembus oleh tentara biasa. Kelemahannya adalah 3 inci di bawah tenggorokannya, hanya dengan menusuk dari sana baru dia bisa dibunuh. Si penempa besi mengingatkan. Rini Zong menggertakkan giginya, dan menikam pedangnya dengan lurus lagi. Kali ini pedang terbang tepat tertancap di leher iblis monster itu. Iblis monster itu kesakitan, langsung menjadi sangat marah, bergegas untuk menyeruduk Rini Zong. Rini. Si penempa besi juga berteriak ketika dia melihatnya, dan pergi untuk memukulnya dengan palu, memaksa iblis monster itu mundur sementara. Rini Zong baik-baik saja, lalu bangkit lagi, dan menikam iblis monster itu sampai mati. Namun setelah beberapa saat, formasi ini hancur total oleh badak berbaju zirah, dan jumlah iblis monster di sekitar semakin bertambah. Ini merepotkan, badak berbaju zirah ini hidup berkelompok. Seharusnya aku terpikirkan sejak awal, tidak hanya akan ada beberapa iblis monster yang terinfeksi kabut. Si penempa besi melihat kerumunan badak berbaju zirah yang banyak, kulit kepalanya jadi terasa tegang, tidak bisa menahan untuk berkata. Erikin, kamu masih bersembunyi di belakang, apa yang kamu lakukan? Rini Zong dikelilingi oleh sekelompok iblis monster, dan situasinya agak sulit. Dia menoleh ke belakang dan hampir kehilangan hidungnya. Erikin sedang duduk bersila di tanah saat ini, ternyata sedang berhadapan dengan sekumpulan pedang terbangnya, dan memasukkan roh. Dari awal tidak dilakukan, baru sibuk saat ini. Tetap fokus, kamu tahan sebentar lagi. Erikin menatap Rini Zong, dan kemudian melanjutkannya. Dia bisa melihat, meskipun iblis monster ini berbaju zirah yang tebal dan sulit untuk ditangani, tapi kekuatan serangan mereka tidak besar. Rini Zong sama sekali tidak akan ada masalah dalam menahannya untuk sementara waktu. Erikin, kamu bajingan busuk, pengecut. Melihat bahwa Erikin tidak dapat diandalkan, Rini Zong mengabaikannya begitu saja. Pedang terbang panjang diayunkan, cahaya putih berayun. Badak berbaju zirah dirpental mundur, dan dibunuh. Mengaum. Tetapi setelah beberapa saat, di luar pegunungan, raungan keras tiba-tiba terdengar, kemudian nafas yang keras tiba-tiba bergema di langit, dan seekor iblis monster bertubuh besar, secara bertahap muncul di depan semua orang. Gawat, itu Raja Badak berbaju zirah. Ekspresi Rini Zong berubah drastis. Pada saat ini lusinan badak berbaju zirah di sekitar sudah membuat mereka bertiga kesulitan, apalagi sekarang ada yang lebih kuat. Setelah Raja Iblis Monster muncul, semua iblis monster meraung dengan penuh semangat, dan Raja Badak berbaju zirah dengan sepasang mata merah menyapu beberapa orang, dan akhirnya tatapan mendarat di Rini Zong. Meskipun terinfeksi oleh kabut, menyebabkan iblis monster itu kehilangan akal sehatnya, tapi secara naluriah dia dapat menilai bahwa wanita ini yang paling mengancam. Dia meraung lagi, dan tubuhnya yang raksasa bergegas menuju Rini Zong. Rini Zong menerbangkan pedangnya, tetapi langsung terpental oleh baju zirah tebal di tubuhnya. Rini. Melihat iblis monster raksasa ini bergegas ke arah Rini Zong, si penempa besi dan Pan King bergegas menuju ke arahnya.
Tetapi tepat pada saat ini, suara dentingan pedang tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Ketika pandangan Rini Zong sedang tertekan, ratusan kilauan seperti angsa terbang muncul dari belakangnya, dan langsung menuju ke iblis monster di depannya. Ini adalah sekumpulan pedang terbang, dengan cahaya yang bersinar, dan sisinya yang tajam. Mereka sangat tepat sasaran, setiap pedang melesat di udara, dengan lengkungan yang indah, menusuk leher badak berbaju zirah yang lemah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.